Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Putia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi ke part selanjutnya. Oke, silahkan simak. Ya, jadi anak-anak, kita pada kesempatan kali ini akan membedah kembali kisi-kisi Usda PAI part 4. Sudah siap? Oke, tapi sebelumnya Mutia ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bergembira, selalu semangat, dan tidak lupa selalu menebarkan senyum dan sentuhan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar. Nah, sebelum kita memulai bedah kisi-kisi, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mutia pimpin dari sini ya, silahkan kalian mengikuti di rumah masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku, pada kami ya Allah, dan beri kami pemahaman. Nah, berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan kemudahan serta kelancaran. Amin. Allahumma. Baik, kita akan melanjutkan kisi-kisi nomor 16. Di sini kalian harus bisa memahami hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, nanti akan disajikan narasi tentang kodo dan kodar. Ya, peserta didik atau kalian harus bisa mengimplementasikan hikmah iman kepada kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sebenarnya iman kepada kodo dan kodar ini merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Nah, di sini ada penjelasannya. Kodo yaitu ketentuan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iroda Allah. Jadi kodo ini sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Ya, sudah dicatat nanti kita seperti apa di dunia ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kalau kodar seperti apa? Nah, kodar ini merupakan keputusan Allah yang telah terjadi pada diri seorang atau makhluknya. Yang lain, makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat perbedaan antara kodo dan kodar ya. Kodo, contohnya itu dari kelahiran, jenis kelamin, penampilan fisik, dan kematian. Nah, keempat contoh kodo ini kita tidak bisa mengubah takdir kita yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, kelahiran. Ya, kelahiran. Kita mau lahir sesar, kita mau lahir prematur, kita mau lahir normal, dilahirkan dengan sehat, itu sudah ketetapan Allah. Jenis kelamin, nah, ingat, jenis kelamin yang sudah Allah tetapkan di dunia ini, manusia hanya memiliki dua, tidak lebih dan tidak kurang, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan juga penampilan fisik. Nah, di situ Allah sudah menakdirkan bagaimana fisik kita saat lahir. Ada yang cacat, mohon maaf, ada yang sempurna, ada yang tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kematian. Kematian kita tidak bisa mengatur kematian kita, kapan kita akan mati. Kapan kita bisa tahu umur kita akan diambil oleh Allah, kita tidak akan tahu semua tentang kematian itu.
sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Lalu bagaimana dengan qadar? Qadar itu misal ya di sini seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Nah, di sini kita bisa melihat qadar itu ternyata bisa diubah melalui usaha kita, ya. Nah, di sini contohnya dalam hal kepandaian dan kebodohan. Nah, apabila kita bodoh, apabila kita kurang pandai, jika kita mau berusaha dan belajar, diiringi doa, insya Allah kita akan menghapus kebodohan itu dan menjadi orang yang pandai. Lalu ada lagi, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Nah, di sini kita bisa mengubah takdir kita dari sakit menjadi sehat. Gitu ya. Lalu seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Nah, kekayaan pun bisa kita ubah. Meskipun pada awalnya kita dilahirkan sebagai anggota keluarga dari anak yang kurang mampu, tetapi ketika kita saat dewasa ingin mengubah takdir kita agar bisa menjadi orang yang berkecukupan, orang yang serba ada, nah itu dilakukan dengan cara bekerja, berusaha, dan berdoa. Gitu ya. Sampai di sini bisa membedakan antara qadar dan qadar? Ya, semoga kalian sudah bisa memahaminya. Oke, di sini ada soal. Setiap orang yang ingin meraih cita-citanya pasti mendapatkan cobaan dan rintangan. Semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, salah satu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar sesuai narasi tersebut adalah A. Sabar menghadapi cobaan, B. Perlunya berusaha dan dalam kehidupan, C. Menjadikan seseorang tidak putus asa, D. Kenikmatan dari Allah tidak datang begitu saja. Nah, silakan kalian pause dulu ya, seperti biasa. Ketika ada soal yang Butia bacakan, nah silakan di-pause dulu, dipikirkan dulu jawabannya, baru di-play kembali untuk menebak apakah jawaban kalian itu benar atau tidak. Gitu ya. Ini untuk mengetes sejauh mana kalian bisa memahami materi demi materi yang Butia sampaikan. Gitu ya. Oke, kita cek jawabannya. Yang benar adalah ya. Kenapa jawabannya C menjadikan seseorang tidak putus asa? Karena di sini terlihat kata kuncinya adalah semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi pula ujian dan cobaan. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ingin meraih cita-cita, tidak mungkin kita tidak akan memperoleh rintangan. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada kita, apakah kita akan berusaha untuk menerjang semua rintangan yang ada atau kalah sebelum berperang. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi di sini yang tepat adalah menjadikan seseorang tidak putus asa. Ya, walaupun tahu cita-cita yang akan kita raih itu sulit sekali, banyak sekali rintangan dan ujiannya, akan tetapi kita tetap semangat dan optimis kita pasti bisa mampu meraih cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu ya. Oke, kisi-kisi yang selanjutnya yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, nanti akan disajikan narasi tentang perilaku hidup bersih. Peserta didik atau kalian harus bisa menunjukkan hadis yang sesuai dengan benar. Ingat, hadis tentang kebersihan. Kita lihat soalnya seperti apa. Ya. Data riset Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebersihan masih rendah, sedangkan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Al-hadis yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih adalah Al-haya'u minal iman, B. Al-jinnatu tahta aqdamil ummahat,
C. Hubbul watan minal iman. D. At-tahuru syatrul iman. Ya, silakan di-pause dulu. Kita cek jawaban yang benar adalah ya, at-tahuru syatrul iman. Oke, kita ulik, kita bedah sebenarnya dari ketiga pilihan ganda ini, A, B, dan C, itu sebenarnya artinya apa sih? Ya. Kita lihat. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Al-jinnatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di telapak kaki ibu, di bawah kaki ibu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi, hadis tentang kebersihan harus kalian hafalkan ya. Al-tahuru syatrul iman. Oke, soal yang selanjutnya. Menjaga kebersihan bisa dilakukan oleh setiap orang. Rumah yang bersih, sekolah yang bersih, dan lingkungan yang bersih dambaan setiap orang. Dengan kebersihan akan terjaga kesehatan. Hadis yang menunjukkan narasi di atas adalah A. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. B. Qulil haqq walau kana murra. C. At-tahuru syatrul iman. D. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, kira-kira jawaban yang benar adalah at-tahuru syatrul iman. Kalau yang A, innallaha jamilu yuhibbul jamal, artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Qulil haq walau kana murra, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah kaki ibu. Soal selanjutnya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, agar terhindar dari virus dan penyakit, kita harus rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Hidup bersih akan menjadikan kita sehat dan dicintai oleh Allah. Hadis Nabi yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih adalah A. Al-haya'u minal iman. B. An-nazafatu minal iman. C. Hubbul watan minal iman. D. Al-jinnatu tahta aqdamil ummahat. Ya, jawaban yang benar adalah An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke, kita memasuki kisi-kisi selanjutnya, yaitu memahami sikap rendah hati. Nah, anak-anak nanti akan disajikan soal beberapa manfaat perilaku terpuji. Kalian harus dapat memilih manfaat sikap rendah hati atau gemar membaca dengan benar. Seperti itu. Coba di sini ada soal. Perhatikan beberapa manfaat perilaku terpuji berikut. 1. Menambah pengetahuan dan informasi. 2. Mencegah dari sifat sombong. 3. Disegani dan dihormati orang lain. 4. Senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Manfaat perilaku rendah hati terdapat pada nomor ya 2 dan 3. Mencegah dari sifat sombong dan disegani, dihormati oleh orang lain. Nah, untuk nomor 1, menambah pengetahuan dan informasi, ini termasuk manfaat dari gemar membaca. Ya, sedangkan nomor 4, senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki, ini manfaat dari perilaku sederhana atau hemat. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kisi-kisi selanjutnya yaitu memahami sikap gemar membaca. Nanti akan disajikan soal mengenai beberapa manfaat perilaku terpuji. Kalian harus dapat memilih manfaat sikap gemar membaca dengan benar. Seperti ini soalnya. Ya, oke, soalnya sama seperti tadi ya. Kita lanjutkan, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat bagus. Membaca memiliki banyak manfaat, di antaranya A. Menjadi mudah dipercaya orang lain. B. Dapat meningkatkan memori dan pemahaman. C. Mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat. D. Menghalangi seseorang menuju kebaikan. Silahkan di-pause dulu. Oke, jawaban yang benar adalah dapat meningkatkan memori dan pemahaman. Kenapa tidak jawabannya A, C, dan D? Kalau A mudah dipercaya orang lain, itu manfaat dari perilaku jujur.
C. Mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat juga merupakan perilaku yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Manfaatnya. D. Menghalangi seseorang menuju kebaikan. Ini merupakan perilaku yang tercela. Tidak boleh ya. Oke. Kisi-kisi selanjutnya yaitu memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar. Oke, nanti akan disajikan narasi tentang perilaku terpuji. Kalian dapat menerapkan perilaku santun, menghargai teman, atau pantang menyerah dengan benar. Ya, contohnya seperti ini. Perhatikan kisah berikut. Wahyu adalah seorang anak yatim piatu yang kreatif dan memiliki semangat tinggi. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya menjadi anak yang bergantung pada orang lain. Ia memiliki keahlian membuat mainan dari kaleng bekas, sehingga bisa mencari tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhannya. Di sekolah, ia juga merupakan anak yang berprestasi. Contoh penerapan perilaku pantang menyerah sesuai kisah tersebut adalah A. Anita sering membantu ibunya mencuci pakaian. B. Arifin terbiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah. C. Bilqis selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. D. Bisma selalu berjamaah ke masjid meskipun hujan lebat. Oke, jawaban yang benar adalah ingat perilaku pantang menyerah. Bisma selalu berjamaah ke masjid meskipun hujan lebat. Ya. Jadi di sini nanti kok berbeda ya antara kisah dengan pilihan jawabannya? Kok tidak ada wahyu? Ya, jadi seperti ini anak-anak. Soalnya, soal dari pertanyaannya itu hanya bagaimana kita menerapkan perilaku pantang menyerah seperti kisah di atas. Ya, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalian harus mencari mana yang namanya wahyu, tidak seperti itu ya. Kalau yang A, Anita sering membantu ibunya mencuci pakaian. Nah, ini merupakan perilaku dari hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau B, Arifin terbiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah, hormat dan patuh kepada orang tua juga. Bilqis selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ini merupakan perilaku hemat. Sampai di sini anak-anak bisa memahami? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Melaksanakan sholat fardu 5 tepat waktu. Tidak berlebih-lebihan dalam penampilan. 3. Mengembalikan barang pinjaman. 4. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan contoh perilaku santun. Santun ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah D4. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Nomor 1 itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu tepat waktu. Nah, ini merupakan perilaku disiplin. 2. Tidak berlebih-lebihan dalam penampilan merupakan perilaku sederhana. 3. Mengembalikan barang pinjaman ini merupakan perilaku jujur atau amanah. Gitu ya. Kita lanjutkan. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita terpaksa harus belajar di rumah. Walaupun berat dan tanpa diajari oleh guru, kita harus tetap rajin belajar agar tercapai cita-cita. Perilaku terpuji yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Jujur, B. Santun, C. Rendah hati, D. Pantang menyerah. Oke, ini gampang sekali anak-anak. Jawaban yang benar adalah pantang menyerah. Kita lanjutkan kisi-kisi selanjutnya, yaitu memahami makna saling menghargai sesama manusia. Nanti akan disajikan narasi tentang perilaku sehari-hari. Kalian harus dapat memberikan contoh perilaku saling menghargai sesama manusia dengan benar. Soalnya adalah, Omar dan Hana sering berbeda pendapat dalam musyawarah, tetapi mereka tidak pernah bertengkar. Mereka menerima keputusan dalam musyawarah dengan lapang dada dan mematuhinya. Perilaku sesuai narasi tersebut adalah A. Saling menghargai, B. Disiplin, C. Percaya diri, D. Santun. Ini juga gampang. Ya, harap kalian bisa menebaknya dengan benar. Jawaban yang benar adalah saling menghargai. Oke. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap saling menghargai sesama manusia dalam lingkungan sekolah adalah
Merasa senang ketika menjadi juara kelas. B. Melakukan upacara bendera dengan hikmat. C. Melaksanakan piket sekolah sesuai jadwal. D. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Ingat, kata kuncinya adalah saling menghargai sama. Jawaban yang benar adalah D. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Soal selanjutnya, Afnan sedang memimpin diskusi kelas untuk mengerjakan tugas dari guru. Saat berdiskusi, Nadim mengajukan pendapat. Afnan merasa pendapat Nadim tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, sebagai ketua yang dilakukan Afnan adalah jawaban yang benar adalah mendiskusikan pendapat Nadim dan pendapat teman lain. Ya, jadi kalian kalau ditunjuk sebagai ketua musyawarah, ketua diskusi kelas, kalian tidak boleh menolak pendapat tersebut walaupun memang kamu tidak sependapat dengan pendapatnya Nadim. Ya, ataupun biarkan pendapat Nadim dan memilih pendapat lain. Ya, atau paling parah juga memilih pendapat Nadim agar ia tidak tersinggung. Itu bukan merupakan jalan keluar yang tepat. Jadi, yang tepat dilakukan oleh Afnan adalah mendiskusikan pendapat Nadim dan pendapat teman yang lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu perilaku jujur. Nanti akan disajikan sebuah kisah. Kalian harus dapat memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Soalnya, Kaslan sering berbicara dengan temannya saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Pada saat ulangan harian, Kaslan tidak dapat mengerjakan soal dan akhirnya menyontek teman sebangkunya. Penerapan perilaku jujur di lingkungan sekolah adalah A. Tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika ujian sekolah. B. Meminjamkan alat tulis yang dimiliki kepada teman yang membutuhkan. C. Mendengarkan dengan seksama ketika guru menerangkan pelajaran. D. Menolong teman yang jatuh saat naik sepeda. Oke, anak-anak, overall, keempat pilihan ganda ini semuanya adalah perilaku yang baik. Tetapi di sini kita kembalikan lagi ke inti pertanyaan dari soal. Soalnya adalah perilaku jujur dalam lingkungan sekolah. Jadi jawaban yang benar adalah tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika ujian sekolah. Itu ya. Mira lupa mengerjakan tugas dari ibu guru. Ketika ibu guru menyuruh semua siswa mengumpulkan tugas, Mira mengatakan bahwa ia lupa mengerjakannya. Ibu guru memberikan waktu agar Mira mengerjakannya. Sikap Mira yang mengaku tidak mengerjakan tugas termasuk sikap, ya ini gampang sekali kalian bisa menjawabnya dengan mata tertutup. Ya, jawaban yang benar adalah jujur. Soal selanjutnya, perhatikan kisah berikut. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Ia mendengar percakapan antara ibu dan anak gadisnya. Ibunya mengeluhkan ontanya yang mengeluarkan susu sedikit dan meminta anaknya mencampur susu dengan air agar banyak mendapat keuntungan. Anaknya menjawab bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, Khalifah tersenyum. Dan pagi harinya ia mendatangi rumah mereka. Penerapan perilaku jujur sesuai narasi di atas adalah jujur ya. A. Syaiful belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai ujian yang baik. B. Fatimah disuruh ibunya berbelanja di warung. Ia mengembalikan uang sisa belanja. C. Samsul memberitahu jawaban kepada temannya saat mengerjakan tugas. D. Faijah rajin menabung dengan menyisihkan sebagian uang sakunya. Jadi jawaban yang benar adalah ya, Fatimah disuruh ibunya berbelanja di warung, ia mengembalikan uang sisa belanja. Nah, untuk poin A, itu bukan perilaku jujur ya, karena Syaiful belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik ini merupakan perilaku pantang menyerah.
Kalau C, Samsul memberitahu jawaban kepada temannya saat mengerjakan tugas, itu merupakan perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. Kalau D, Faizah rajin menabung dengan menyisihkan sebagian uang sakunya, ini merupakan perilaku hemat atau tidak boros. Bisa dipahami? Oke, kisi-kisi selanjutnya, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Akan disajikan narasi atau kisah keteladanan, kalian harus dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama anggota keluarga dengan benar. Soalnya seperti ini, Akmal selalu minta izin kepada orang tuanya setiap akan berangkat sekolah. Akmal juga tidak lupa memberi salam dan semua nasihat orang tua selalu dipatuhi. Ia juga selalu mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Sikap Akmal itu menunjukkan ia sebagai anak yang hormat dan patuh kepada. Nah, ini gampang sekali. Ya, kalian jangan sampai ada soal seperti ini, jawaban kalian keliru. Ya, orang tua dan guru. Soal selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni termasuk hamba yang dicintai Allah. Setiap doa yang dipanjatkan Uwais Al-Qarni akan dikabulkan Allah. Uwais Al-Qarni bukan orang yang terkenal, ia juga bukan keturunan bangsawan. Akan tetapi ia termasuk orang yang sangat menghormati ibunya. Ia rela tidak menjadi sahabat Nabi demi merawat ibunya yang sudah tua. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ketika sakit yang tepat adalah A. Memberikan banyak uang untuk berobat. B. Cukup membayar seseorang untuk merawatnya. C. Merawatnya ketika sakit dengan penuh kasih sayang. D. Membiarkan dan pura-pura tidak tahu jika orang tua sakit. Nah, soalnya di sini ada pengecoh sedikit ya, yaitu poin A. Hati-hati, jangan sampai kalian terkecoh, karena jawaban yang benar adalah C. Merawatnya ketika sakit dengan penuh kasih sayang. Soal selanjutnya, perhatikan kisah berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berakhlak mulia terhadap orang yang lebih tua, menghormati, dan terhadap orang yang lebih muda harus menyayangi. Salah satu perilaku yang menunjukkan sikap dan hormat. Sikap hormat terhadap guru ketika mengirimkan pesan melalui telepon genggam atau HP adalah, ya, jawaban yang tepat adalah diawali dengan salam, menyebutkan nama, dan bertanya dengan kalimat baku. Jadi jangan sampai ketika kalian ingin menghubungi atau mengirimkan pesan kepada guru kalian, jangan disamakan ketika kalian akan mengirimkan pesan kepada teman-teman kalian. Nah, di sini Bu Dia masih menemukan ketika kalian mengirimkan pesan kepada Bu Tia itu belum menggunakan kalimat baku, kadang ada salamnya, kadang tidak, kadang juga tidak menyebutkan nama. Ya, jadi tolong ketika kalian ingin mengirimkan pesan kepada guru, siapapun itu gurunya, kalian harus memahami tata cara mengirimkan pesan agar senantiasa kalian itu menghormati guru kalian ya. Jangan sampai kalian menyamakan ketika kalian ingin mengirim pesan disamakan seperti kalian mengirimkan pesan kepada teman kalian. Seperti itu. Ya, dan ketika kalian membalas kembali pesan dari guru tersebut, tolong juga diperhatikan kata-katanya ya, jangan disamakan seperti kalian sedang membalas pesan dari teman kalian ya. Bu Tia seringkali menemukan siswa, ya udah tidak usah disebut namanya ya, seorang siswa, beberapa siswa yang sering mengirimkan pesan itu seperti kepada temannya, padahal Bu Tia sudah berusaha untuk menghormati kalian juga sebagai siswa, sebagai muridnya Bu Tia, mengirimkan pesan sesuai dengan bahasa yang santun, yang baku seperti itu ya. Jadi ketika orang lain menghargai kalian, tolong hargai balik. Oke, kisi-kisi selanjutnya yaitu memahami perilaku toleran dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun.
Nah, nanti akan disajikan sebuah kisah. Kalian harus dapat menentukan contoh perilaku toleran atau simpatik terhadap sesama dengan benar. Adapun juga akan disajikan narasi tentang peristiwa kerukunan umat beragama. Kalian harus dapat menganalisis, mencermati sikap toleran sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Jadi seperti ini contoh soalnya. Rashid dan Raihan sedang belajar bersama di teras rumah. Mereka mendengar keluarga Ignatius sedang merayakan Hari Raya Natal. Penerapan perilaku toleran yang sebaiknya dilakukan oleh Rashid dan Raihan adalah A. Memberikan hadiah kepada keluarga Ignatius. B. Menghormati dan menjaga ketenangan ibadah keluarga Ignatius. C. Mendoakan keluarga Ignatius agar memeluk agama Islam. D. Meminta mereka menghentikan ibadah mereka dengan sopan. Nah, jadi di sini kalian jangan sampai terkecoh. Ingat, toleransi itu menghargai sesama. Menghargai sesama berarti tidak memaksakan apa yang kita inginkan. Jadi jawaban yang benar adalah menghormati dan menjaga ketenangan ibadah keluarga Ignatius. Kalian tidak perlu memberikan hadiah kepada mereka. Kalian juga tidak perlu mendoakan keluarga Ignatius agar memeluk agama Islam. Ya sudah, itu pilihan mereka. Ya. Apalagi meminta mereka menghentikan ibadah mereka dengan sopan. Walaupun secara sopan itu juga sudah tidak menghormati atau menghargai pemeluk agama lain. Seperti itu ya. Jadi itu melanggar dari sifat toleransi. Slide selanjutnya, perhatikan narasi berikut. Di Bali terdapat puja mandala yang menjadi pusat peribadatan 5 agama yang unik. Karena dalam satu kawasan yang sama ada 5 rumah peribadatan. Setiap manusia dapat hidup berdampingan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Tempat ini membuktikan toleransi masyarakat Bali dalam hal agama sangat tinggi. Semua agama mendapatkan fasilitas untuk menjalankan ibadah. Sikap toleran sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun yang tepat adalah, silahkan di-pause dulu, seperti biasa. Jawabannya adalah menghargai perbedaan agama dan keragaman. Ya. A jelas salah karena mengikuti kegiatan ibadah agama lain. Ingat, toleransi dalam hal akidah itu tidak diperbolehkan. Apalagi hanya menghargai orang lain yang menghargai kita. Walaupun ada orang yang tidak menghargai kita, kita tetap harus menghargai mereka. Seperti itu. Soal selanjutnya, Rani dan keluarganya hidup di suatu masyarakat sebuah kota. Di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis. Mereka hidup damai, rukun, selalu terjadi gotong royong di setiap kegiatan. Mereka selalu menghargai satu sama lain. Kondisi tersebut bisa terjadi karena anggota masyarakatnya memiliki sikap A. Egois, B. Sederhana, C. Toleransi, D. Pemberani. Ya, jawaban yang tepat adalah toleransi. Ini sangat gampang soalnya ya. Soal selanjutnya, sikap saling menghargai diperlukan agar tercipta kerukunan di antara sesama manusia. Makna dari sikap saling menghargai adalah, ingat makna dari sikap saling menghargai. Pause dulu. Jadi jawaban yang benar adalah, sikap toleransi antar sesama manusia itu memahami perbedaan sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi. Seperti itu ya. Kalau yang B, bangga mendapatkan prestasi dan punya semangat tinggi, itu tidak ada hubungannya dengan sifat saling menghargai. C juga selalu menyampaikan pesan kepada orang lain dengan apa adanya. Itu bukan termasuk sikap saling menghargai, tetapi itu merupakan sikap amanah dan jujur. Dia melaksanakan tugas yang diberikan dengan hati-hati dan tepat waktu. Ini merupakan perilaku tanggung jawab, amanah, dan disiplin. Seperti itu ya. Kalian bisa membedakannya kan? Ya, ada soal lagi. Rahima, Rohana, dan Christine teman satu kelompok dalam mengerjakan tugas. Rahima dan Rohana sepakat mengerjakan tugas pada hari Minggu. Namun Christine tidak bisa karena harus melakukan peribadatan pada hari Minggu. Penerapan perilaku toleran yang dilakukan oleh Rahima dan Rohana adalah, ya, di sini kalian jangan sampai terkecoh ya. Jawaban yang benar adalah menyepakati hari yang lain untuk menyelesaikan tugas. Poin A itu tidak benar sama sekali karena meminta Christine untuk tidak melaksanakan peribadatan ini hal yang tidak baik, bukan termasuk sikap toleransi. Apalagi mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab Christine. Nah, itu juga tidak menjadi jalan keluar yang tepat atau menambah anggota kelompok untuk meringankan pekerjaan, bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang B.
Perhatikan narasi berikut. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun, hal tersebut bukanlah penghalang bangsa menuju persatuan dan kesatuan. Allah SWT menciptakan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk itu, manusia harus saling mengenal dan saling menghargai. Sikap toleransi sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun yang tepat adalah jawaban yang benar. C. Menghargai perbedaan dan keragaman. Menghargai perbedaan dan keragaman. Oke, kisi-kisi yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah memahami makna sederhana. Jadi akan disajikan beberapa pernyataan, kalian harus bisa menentukan contoh penerapan perilaku sederhana atau ikhlas beramal. Jadi di sini akan memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya seperti ini. Seseorang yang hidup sederhana akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Contoh perilaku sederhana yang sesuai dengan manfaat tersebut adalah skip dulu, pause dulu. Silahkan dipikirkan jawabannya. Kalau sudah di-play kembali. Oke, jawaban yang benar adalah Waryono mendapatkan uang saku dari ayahnya. Ia menyisihkan sebagiannya untuk ditabung. Ini merupakan sikap manfaat dari perilaku sederhana. Ya. Soal selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memilih kepedulian terhadap orang lain yang terkena musibah. 2. Membelanjakan keuangan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menghormati dan bersahabat dengan teman yang berbeda suku. 4. Berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan dan tidak menyolok. 5. Makan dan minum sesuai kebutuhan gizi, tidak harus mahal. Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku sederhana. Ingat sederhana. Terdapat pada nomor. Jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. 2. Membelanjakan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Terus berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan dan tidak menyolok. Makan dan minum sesuai kebutuhan gizi, tidak perlu mahal-mahal. Nah, kalau nomor 1 itu memiliki kepedulian, berarti itu rasa simpati, peduli terhadap orang lain. Kalau nomor 3 menghormati dan bersahabat dengan teman yang berbeda suku, ini toleransi dan saling menghargai. Seperti itu. Bisa dipahami? Soal selanjutnya, sebagai ketua kelas, jika selalu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, misalnya ketika ada teman yang tidak piket, jika menegurnya walaupun temannya marah, jika bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, semua yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Perilaku terpuji sesuai kisah tersebut adalah. Jadi soalnya ini merupakan soal yang cukup sedikit harus dianalisis, ya. Ketika bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, semua yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Oke, jawaban yang tepat adalah ikhlas. Ikhlas, ya. Ketika kita melakukan perbuatan secara ikhlas, kita akan melaksanakan semua yang menjadi tanggung jawab kita itu dengan benar dan baik. Oke. Ini ada satu lagi ternyata yang harus kita bahas, yaitu perilaku amanah. Amanah, dapat dipercaya. Ya, soalnya seperti ini. Perilaku amanah merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Pengertian amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut yang termasuk contoh perilaku amanah adalah, ya, jawaban yang benar adalah dia menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Oke. Ya. Kalau yang A, Ahmad tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan lebat, ini merupakan perilaku pantang menyerah. Hasim menyisakan uang sakunya untuk ditabung tiap hari, ini merupakan perilaku hemat. Sedangkan yang D, Salsa mengaku bahwa ia belum mengerjakan PR, merupakan perilaku jujur. Nah, ternyata kita sudah sampai di sesi ini, di akhir sesi ini. Nah, karena kita sudah mengawalinya dengan berdoa, maka kita harus mengakhirinya pula dengan berdoa.
Kita berdoa di rumah masing-masing dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga usaha yang kita lakukan selama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dan Allah juga selalu memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmu yang luas kepada kita, dan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita sedang berusaha untuk memahami suatu pengetahuan atau berusaha untuk menuntut ilmu agar menghindarkan diri dari kebodohan. Amin. Ya. Jadi ternyata sampai di sini yang bisa Butia sampaikan. Sampai ketemu di part selanjutnya. Ya, Butia ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis tanpa terkecuali, sampai tuntas. Dan Butia pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menyampaikan Butia banyak salahnya, banyak kelirunya, dan banyak suara-suara yang aneh-aneh di luar sana ya. Butia tidak bisa mengendalikan itu. Butia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Butia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.